Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami diberkati, kami dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, hari ini kami kembali mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, tolong kami, berbicaralah bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keadaan kita yang masih terus berlanjut seperti ini, apakah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi dampak yang benar bagi orang-orang di sekitar kita? Ada 3 respon seseorang ketika disuruh melakukan sesuatu. Yang pertama, ya. Kedua, nanti atau tunggu. Dan yang ketiga, tidak. Di posisi mana kita ketika kita diberi satu pekerjaan, satu tugas untuk melakukannya? Apakah kita langsung berkata, ya, saya mau melakukannya? Atau nanti, tunggu, ada waktunya? Atau sama sekali kita merespon tidak untuk melakukannya? Di manakah kita berada? Itu pilihan dari Bapak Ibu saudara sekalian ketika Tuhan menginginkan kita, merindukan kita untuk menjadi dampak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menjadi satu panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjadi berkat dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama melihat bagaimana keadaan mereka dan tindakan mereka pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan, dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tesalonika ini jemaat yang mengalami satu tekanan atau keadaan buruk yang mereka alami pada waktu itu, di mana orang-orang yang tinggal bersama mereka dipenuhi dengan orang-orang yang penyembahan berhala kepada Allah-Allah lain. Mereka melakukan praktek-praktek agama yang tidak benar, dan mereka juga ditolak, dikucilkan, bahkan dianiaya pada waktu itu. Tetapi apakah mereka tetap setia kepada Tuhan atau mereka bahkan meninggalkan Tuhan? Di sini kita akan melihat keadaan yang mereka alami, sekalipun buruk, menderita, tertekan, tapi menariknya mereka tetap beriman kepada Tuhan, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Iman mereka tetap setia, mereka memunculkan sinar terang itu bagi orang-orang di sekitar mereka. Ancaman yang mereka dapatkan ketika mereka menginjili orang, menjadi dampak bagi orang untuk mengikut Kristus, ini menjadi ancaman bagi mereka dan bagi orang-orang di sekitar itu ketika mereka percaya kepada Kristus. Karena sekitar dan kondisi pada waktu itu, orang-orang dipenuhi dengan berhala-berhala yang tidak benar. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana jemaat ini tetap setia kepada Tuhan dan dia menjadi dampak
berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Iman mereka tidak semakin redup di dalamnya, tetapi semakin bersinar, memunculkan sinar terang itu bagi orang-orang di sekitarnya. Mengapa dengan keadaan seperti ini, mereka tetap bersinar, tetap memunculkan terang kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka dan bagi orang-orang di sekitar mereka? Mari kita lihat bersama-sama satu persatu di dalam firman Tuhan yang kita baca. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, saya akan bacakan kembali. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang pertama, mereka menghidupi iman yang mereka selama ini percaya, yang mereka selama ini dapatkan dan diajar melalui Rasul Paulus dan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Mereka menghidupi iman mereka dalam pekerjaan iman yang mereka sudah dapatkan dan munculkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap melakukannya di dalam hidup mereka. Mereka melakukan hal ini bukan untuk dapat keselamatan, tetapi mereka telah menerima keselamatan itu. Maka mereka melakukannya berdasarkan iman di dalam Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan pertolongan dalam diri mereka. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami mau sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini yang menjadi dasar iman yang benar mereka dapatkan, bahwa mereka tetap hidup benar di dalam Tuhan. Selain mereka menghidupi iman mereka, mereka juga menunjukkan, mempraktekkan kasih di dalam diri mereka. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, mengingat pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu. Di sini usaha kasih yang mereka dapatkan, bahwa ada tenaga usaha untuk menjadikan kasih itu nyata di dalam kehidupan mereka dan memberikannya bagi orang-orang di sekitar mereka. Kenapa mereka memberikan hal ini kepada orang-orang di sekitar mereka? Karena mereka terlebih dahulu sudah mendapatkan kasih nyata dan setia itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi mereka. Sehingga kasih ini, usaha kasih yang mereka dapatkan dan mereka tunjukkan ini menjadi bukti nyata bahwa mereka juga menerima kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka dan mereka memberikannya bagi orang-orang di sekitar mereka. Walaupun keadaan mereka sekali lagi tidak enak pada waktu itu, buruk, tertekan di dalam diri mereka. Tapi mereka tetap setia menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesetiaannya bagi orang-orang yang mereka layani dan menjadi dampak bagi mereka. Yang pertama tadi, mereka menghidupi iman mereka. Lalu mereka mempraktekkan ada usaha kasih di dalamnya. Dan yang ketiga, mereka bertekun di dalam pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan mereka adalah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti yang mereka dapatkan. Di tengah keadaan seperti ini, mereka tidak putus pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang sulit atau buruk sekalipun di dalam diri mereka tidak akan mengalahkan orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, keadaan yang sulit, buruk sekalipun yang kita alami di dalam hidup ini, seharusnya tidak mengalahkan hidup kita untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan, hal yang menarik yang boleh ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika ini,
di dalam kehidupan mereka. Keadaan yang membuat mereka terancam untuk membawa orang mengikut kepada Kristus. Tetapi mereka tetap setia di dalam pengharapan mereka, di dalam ketekunan mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Hal ini semua yang mereka dapatkan dari teladan yang mereka sudah dapatkan selama ini dari Yesus, bahkan dari Paulus, yang menjadi pengajaran yang mereka dapatkan yang benar di dalam hidup mereka. Mereka tetap setia sekalipun menderita dengan kondisi mereka pada waktu itu. Di tengah kesulitan, jemaat ini tidak menghalangi mereka untuk hidup berfokus kepada Tuhan, sehingga berdampak banyak buat orang-orang di sekitar mereka. Kesulitan yang mereka alami, tekanan yang mereka dapatkan, tidak menghalangi mereka untuk tetap fokus, berpengharapan, dan menunjukkan kasih itu, dan menghidupi iman itu di dalam Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan, bahkan yang telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Mari di tengah kondisi kita saat ini, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah, jangan berkata nanti, tunggu atau tidak. Ini waktu dan kesempatan bagi kita. Tuhan beri, pakailah kesempatan yang ada untuk kita boleh menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan, karena kesempatan yang berharga ini Tuhan beri untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini semua dari firman Tuhan yang kita baca sama tadi berlaku bagi kita semua, bagi orang yang percaya, yang mau melakukannya untuk memberikan dampak yang nyata di tengah kondisi kita saat ini. Bukan kita semakin redup imannya, tetapi biarlah iman kita bersinar, terang, bercahaya di tengah-tengah kondisi kita saat ini, dan kita boleh menerima sukacita itu di dalam Tuhan. Lebih lagi, kita boleh bersukacita orang-orang yang kita layani mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kita, bahkan kerinduan Tuhan, semua umatnya percaya dan setia kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, bahkan terus menyadarkan kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Walaupun di tengah keadaan kami saat ini, tetapi kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui perkataan kami, tindakan kami, tutur kata dan cara kami, biarlah itu semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami supaya iman kami tidak redup, iman kami tetap bersinar, dan kami tetap melakukan pekerjaan iman kami, usaha kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.